Nabi lantas bertanya kepada unta itu, "Apa yang engkau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku?" Unta itu pun terlihat ketakutan dan langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Ukail yang melihat dan mendengar Nabi Muhammad bisa berdialog dengan unta itu lantas terkejut keheranan dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, hal itu benar-benar terjadi di depannya. Ukail yang semula tidak yakin dengan mukjizat utusan Allah tersebut akhirnya sekarang menjadi semakin yakin. Di zaman Nabi Muhammad, hiduplah seekor serigala yang bisa berbicara kepada manusia. Dikisahkan dari Abu Said Al-Khudri, bahwa dahulu ada seekor serigala yang menangkap seekor kambing milik seorang pengembala. Melihat hal itu, pengembala lantas mengejar dan menarik kambing itu dari cengkeraman serigala. Mendapati buruannya diambil, serigala lantas duduk di atas ekornya seraya berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menarik rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku." Ucapan serigala itu tentu membuat pengembala kambing tertakjub. Ia takjub karena ada seekor serigala bisa berbicara layaknya manusia. Serigala itu lalu berkata lagi, "Maukah engkau aku beritahukan yang lebih mengagumkan daripada itu? Muhammad berada di Yasrib, ia memberitahukan kepada manusia tentang berita-berita besar tentang masa lalu." Setelah mendengar kesaksian serigala itu, pengembala itu kemudian menggembalakan kambing-kambingnya hingga memasuki kota Madinah. Ia lalu meletakkan kambing-kambingnya di suatu tempat. Kemudian, ia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah ia alami. Nabi Muhammad lantas memerintahkan agar kaum muslimin berkumpul. Kemudian, Rasulullah berkata kepada penggembala itu, "Beritahukanlah kepada mereka." Maka, penggembala itu lantas memberitahukan pengalamannya itu kepada kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "Sungguh benar apa yang telah ia katakan, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, hari kiamat tidak akan terjadi hingga hewan buas berbicara kepada manusia. Ujung cambuk dan tali sandal berbicara kepada manusia. Pahanya memberitahukan apa yang akan dilakukan keluarganya setelahnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain kisah itu, Nabi Muhammad ternyata memiliki mukjizat lain yang sangat menakjubkan. Dikisahkan, dahulu ada salah seorang sahabat Nabi bernama Ukail bin Abu Thalib. Dia seorang yang baru saja memeluk agama Islam. Nabi Muhammad tentu mengetahui kalau Ukail waktu itu masih memiliki keraguan dengan Islam. Sehingga, jika Nabi melakukan perjalanan, beliau selalu mengajak Ukail untuk menjadi teman selama perjalanan. Pernah pada suatu hari Nabi mengajak Ukail untuk berkeliling ke negeri-negeri Arab. Selama perjalanan itu, sifat Nabi Muhammad yang pemurah dan baik hati sangat terlihat. Hampir di setiap perjalanan beliau berhenti sejenak untuk beristirahat dan mencoba lebih dekat dengan penduduk Arab. Beliau pun selalu berkomunikasi dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Ukail dan para penduduk Arab sangat kagum dengan sosok Nabi Muhammad yang begitu santun kepada semua orang termasuk kepada orang miskin bahkan pengemis. Saat di tengah perjalanan, Nabi Muhammad dan Ukail melihat ada seekor unta yang berlari seperti dikejar sesuatu. Beliau akhirnya berhenti untuk memastikan apa yang tengah terjadi pada unta tersebut. Di saat Nabi berhenti, tiba-tiba unta itu berlari dan meloncat menuju ke hadapan Nabi sampai hampir menabrak tubuh Nabi. Nabi Muhammad tentu sangat terkejut dengan kehadiran unta itu di depannya secara tiba-tiba. Nabi lantas bertanya kepada unta itu, "Apa yang engkau alami sampai engkau meloncat sejauh itu hingga di depanku?" Unta itu pun terlihat ketakutan dan langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Ukail yang melihat dan mendengar Nabi Muhammad bisa berdialog dengan unta itu lantas terkejut keheranan dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, hal itu benar-benar terjadi di depannya. Ukail yang semula tidak yakin dengan mukjizat utusan Allah tersebut akhirnya sekarang menjadi semakin yakin. Di dalam hatinya Ukail berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sempat meragukan kemuliaan utusanmu. Mulai sekarang, aku akan selalu tunduk kepada Rasulullah dan akan selalu mematuhi perintahnya." Kemudian, setelah selang waktu beberapa saat, datanglah seorang Arab yang membawa pedang tajam. Nabi Muhammad lantas heran dengan tindakan orang Arab tersebut. Nabi bertanya, "Hendak apakah engkau terhadapku atau dengan unta ini?" Orang Arab menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi dia tidak mau taat dan tidak mau jinak kepadaku. Maka, akan aku potong saja unta ini dan aku berikan dagingnya kepada orang-orang yang memerlukannya." Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada unta, "Mengapa engkau mendurhakai dia?" Unta itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mendurhakainya karena perbuatannya yang buruk. Ia terus-menerus tidur dan meninggalkan sholat Isya. Seandainya dia mau berjanji kepada engkau untuk mengerjakan sholat Isya, maka aku berjanji pula untuk tidak mendurhakainya."
Sebab, aku sangat takut kalau Allah menurunkan siksaannya kepadaku. Setelah mendengar penuturan unta tersebut, Nabi Muhammad lantas mempercayainya, sementara orang Arab itu tidak bisa berkelit lagi karena sudah ada bukti pengakuan langsung dari unta miliknya. Nabi Muhammad kemudian memberikan syarat, jika orang Arab itu berjanji untuk tidak meninggalkan sholat Isya lagi, maka Nabi akan mengembalikan unta itu kepadanya. Jika orang Arab itu tidak mau berjanji, maka unta itu akan dibawa Nabi Muhammad. Kemudian, orang Arab itu lantas menyesal dan berjanji untuk tidak meninggalkan sholat Isya lagi serta tidak berbuat maksiat lagi. Atas kesungguhan orang Arab itu, Nabi lantas memberikan unta itu kembali kepada orang Arab itu. Rasulullah pun lalu meneruskan perjalanannya bersama Ukail yang semakin kagum dengan mukjizat Nabi Muhammad. Semoga kisah ini bisa menambah iman kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.